Selamat pagi, Selamat siang, Selamat sore. selamat malam. Jadi kita hari ini bakal ngebuat HTML beserta tutorialnya. Setuju. Langsung aja kita mulai. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat dan menyusun konten pada halaman web. Tujuan pemrograman HTML itu untuk membuat teks atau konten di web. HTML menyediakan tag. Tag ini berfungsi sebagai pembuat struktur halaman web. Dengan memahami HTML, bisa dijadikan dasar untuk belajar coding. Dan hal yang pertama yang harus Anda lakukan adalah membuat filenya, yaitu dengan mengklik yang bagian sini. Lalu Anda klik, Anda boleh menamainya dengan apapun yang Anda suka. Contoh, saya akan menamainya dengan hi ya. Dan selanjutnya Anda harus menggunakan .html. Kenapa? Karena kalau nggak ada .html ini, file Anda yang Anda buat nanti nggak bakal bisa digunakan ya. Jadi di dalam HTML ini struktur dasarnya ada HTML. Nah ini tuh hal yang paling penting di dalam codingan, karena kalau nggak ada tag HTML ini nggak bakal jalan juga ya si codingannya. Lalu di dalam HTML ada namanya head. Head ini sebagai untuk judul dokumen. Misalnya saya isi sini title. Kan di title ini saya tulis halo. Save. Lalu tinggal dibuka aja di file. Lalu bakal muncul ini title yang tadi saya buat. Jadi tulisannya halo. Lalu ada lagi namanya body. Body ini yaitu tag yang digunakan supaya di dalam halaman webnya itu ada tulisan-tulisannya. Contoh H1, saya tulis hi semuanya. Save lagi, refresh. Nah, bakal muncul nih tulisannya hi semuanya di halaman webnya. Kan saya mau tulis lagi nih, Pak Amos ganteng. Sebenarnya salah, maksudnya gede tulisan. Tinggal save lagi, kita lihat di sini. Nah, ada nih. Jadi itu gunanya body. Untuk memulai coding, kita bisa menggunakan judul dan menggunakan coding H1. Contoh cara membuat kopi. Lalu untuk subjudulnya kita bisa menggunakan H2. Contohnya by Feral. Terus untuk H3-nya untuk membuat sub dari subjudul. Contohnya bahan-bahan. Lalu kita bisa menamakannya lagi dengan H4. Contohnya bubuk kopi kemasan. Akan menjadi seperti ini. Masuk ke format teks. Format teks ada bold untuk menebalkan tulisan, italic untuk memiringkan tulisan, lalu ada underline untuk membuat garis di bawah tulisan, lalu ada strike through untuk mencoret tulisan, lalu ada superscript untuk pangkat dan subscript untuk pangkat di bagian bawahnya. Biasanya dipakai untuk notasi ilmiah. Kita contoh membuat bold, yaitu menebalkan tulisan. Pertama, Anda menggunakan panah, lalu ketik B, tutup panah, lalu tulis gula. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tebal. Lalu selanjutnya italic untuk memiringkan tulisan menggunakan I.
maka hasilnya seperti ini, miring. Oke, lanjut untuk underline, contohnya pakai U. Maka hasilnya seperti ini, ada garisnya seperti ini, paling gitu. Lalu terakhir ada straight through, itu menggunakan S. Maka hasilnya seperti ini, ada coretan. Masuk ke superscript. Superscript digunakan untuk pangkat. Contohnya 5 panah, terus SUP, lalu tutup panah, lalu ketik 2 sama dengan 25. Maka hasilnya jadi seperti ini, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sedangkan subscript untuk notasi ilmiah, contohnya H, terus panah, SUB, terus tutup 2, O. Maka hasilnya akan seperti ini, H2O. Lalu jika ingin menambahkan link, kita bisa membukanya dengan Anchor. Di dalam Anchor kita bisa menambahkan ref. Lalu bisa memasukkan link yang kalian cari. Lalu kita bisa menandainya dengan video cara pembuatan kopi. Nah, saat kita tekan, kita akan beralih ke video YouTube-nya. Lalu jika ingin membuat tab baru, kita bisa menggunakan target setelah link videonya. Nah, akan membuka tab baru seperti ini. HTML ini juga bisa digunakan buat pembuatan tabel. Tag-tagnya ada 4 yang bisa digunakan, yaitu table, tr, th, dan juga td. Table ini sebagai tag dasar untuk membuat tabel. Cara pembuatannya seperti ini. Tabel border sama dengan 2. Border sama dengan 2 ini digunakan untuk penebalan si tabelnya. Misalkan
mau 2, 1, 5. Semakin tinggi angkanya berarti semakin tebal juga si tabelnya. Habis itu di dalam tabel ini ada namanya TR. TR ini sebagai untuk mendefinisikan baris. Lalu di dalam TR ada namanya TH. Nah, di TH ini bisa tulis apa aja, misalkan Farel. Habis itu mau bikin lagi, misalkan Devincent. Itu lagi Melvin. Habis itu tinggal di save aja. Bisa kita lihat di sini. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini ya. Nah, dari TH sama TD ini ada perbedaannya. Saya buat dulu ya. Nah, perbedaannya kalau TH ini yang di atas Farel, Devincent, Melvin ini, TH tuh penulisannya bakal rata tengah dan juga tebal. Lihat di sini lebih tebal daripada yang di bawah. Sedangkan kalau TD itu untuk tulisannya di samping dan juga tipis si fontnya. Bisa dilihat ini lebih tipis juga daripada yang di atas, daripada yang Farel, Devincent sama Melvin. Dalam pembuatan tabel juga ada atributnya, ada 2, yaitu colspan dan rowspan. Colspan itu digunakan untuk menggabungkan 2 kolom menjadi 1, sedangkan rowspan itu menggabungkan 2 baris menjadi 1. Contohnya seperti ini, misalkan saya mau menggabungkan yang Devincent ini dari sini sampai sini. Caranya taruh saja sini colspan sama dengan 2 berarti. Habis itu Ctrl save. Bisa dilihat ini kalau kayak gini kurang rapi, jadinya kita hapus aja nih yang Melvin. Set. Nah, ini baru rapi, ini gunanya colspan. Nah, kalau colspan dia bakal gabung dari atas ke bawah. Misalkan seperti ini kan, ini awalnya nih colspan nih. Misalkan Devincent dari sini saya mau gabung ke bawah, tinggal ganti aja ini yang colspan jadi rowspan. Ctrl save. Nah, ini bakal sambung ke bawah. Cuma kalau kayak gini dilihatnya nggak enak karena nggak rapi nih, Devincent sama Melvinnya ada di kanan kayak gitu. Nah, tinggal ini aja kita hapus. Terus save lagi. Nah, baru deh rapi. Ini jadi gunanya rowspan. Jadi di HTML juga kita bisa menambahkan gambar dengan tag image. Yang atribut yang akan kita gunakan yaitu src untuk menampilkan gambarnya. Pertama saya pilih dulu fotonya. Saya pilih foto yang ini. Saya pilih foto yang ini. Terus saya pindahkan ke folder HTML supaya bisa muncul ya gambarnya. Lalu kita tulis saja sini src sama dengan, kita pilih yang gantengnya, kita tutup aja. Kita save, kita buka di sini. Nah, di sini tampil ya gambar saya. Nah, bisa juga atribut yang lain untuk ukuran gambarnya, bisa menggunakan width dan juga height. Width ini contohnya seperti ini, widthnya 200. Nah, ukurannya jadi berbeda. Lalu juga ada namanya height 20. Ini untuk mengatur ketinggian gambarnya. Nah, jadi seperti jadi melenyot. Jadi kesimpulannya, HTML ini digunakan sebagai pembuat halaman web. HTML ini lebih gampang dipahami dan juga lebih gampang dibuat karena sudah disediakan tag-tag yang dapat digunakan untuk membuat halaman web. Lalu juga HTML ini bisa digunakan sebagai fondasi awal kita dalam belajar pengodingan. Daripada kita belajar coding-codingan yang lebih susah, yang udah atas banget ya, yang udah sepuh-sepuh gitu, mending kita belajar HTML dulu deh, karena ini dapat jadikan pengetahuan dasar kita dalam ilmu coding-codingan pembuatan halaman website.